Halo sahabat Wirid, jumpa lagi dengan kami. Terima kasih atas dukungannya untuk channel ini. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Karena dukungan dari sahabat Wirid bisa menambah semangat kami. Terima kasih. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. La voce di Maria dentro l'anima Pada hari ini aku menghadapkan kepadamu berkat dan kutuk. Bacaan dari kitab Ulangan. Di padang gurun, di seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Ingatlah, pada hari ini aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, serta peraturannya. Dengan demikian engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, apabila jika engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka pada hari ini aku akan memberitahukan kepadamu bahwa pastilah kamu akan binasa dan tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Pada hari ini kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau tidak mati, baik engkau maupun keturunanmu, yaitu dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti
hidup bagimu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. La voce di Maria dentro l'anima mia. Bersamaku segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan tak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Bukan demikian orang-orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. La voce di Maria dentro l'anima mia, yang cukup berarti untuk persembahkan hanya ini Tuhan permohonanku. La voce di Maria dentro l'anima mia. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Bertobatlah, sabda Tuhan, sebab kerajaan surga sudah dekat. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. La voce di Maria dentro l'anima mia. Terimalah Tuhan bersamaku. La voce di Maria dentro l'anima mia. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya,
ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. La voce di Maria dentro l'anima mia, la voce di Maria dentro l'anima mia. Santa Kunigunde of Luxembourg, Ratu Kekaisaran Romawi Suci. Santo Kunigunde adalah putri dari Pangeran Siegfried, Duke of Luxembourg, dan Hedwig dari Nordago. Dia adalah keturunan generasi ketujuh dari Beato Raja Charlemagne yang agung. Sejak kecil, Kunigunde sudah bercita-cita untuk menjadi seorang biarawati. Karena itu, ia rajin mengikuti pelajaran agama dan mengucapkan kaul pribadi untuk tetap hidup suci. Namun demi pertimbangan politis, pada tahun 999, Kunigunde akhirnya setuju pada desakan kedua orang tuanya agar ia menikah dengan Hendrik II, Duke of Bavaria. Sebelum pernikahan berlangsung, Kunigunde mengajukan sebuah syarat yang harus dipenuhi oleh Hendrik, yaitu bahwa setelah mereka menikah, ia harus tetap perawan dan hidup suci sesuai dengan kaul kemurnian yang telah diucapkannya di hadapan Tuhan. Hendrik II, kelak juga dikanonisasi sebagai seorang kudus, adalah seorang raja Katolik yang saleh, yang dibesarkan dalam sebuah biara Benediktan. Ia juga hidup kudus sesuai dengan kaul anggota ordo ketiga Benediktan. Karena itu, ia dapat memahami dan sangat menghormati kaul kesucian dari Kunigunde. Mereka lalu menikah namun tetap hidup selibat sampai akhir hayat mereka. Disebut juga white marriage. Setelah kematian Kaisar Otto III, Hendrik terpilih menjadi raja dari Kekaisaran Romawi Suci, dan Kunigunde dimahkotai sebagai ratu di Paderborn, Jerman pada tahun 1002. Tahun 1014, Kunigunde juga menerima mahkota sebagai ratu Kekaisaran Romawi Suci dari tangan Paus Benediktus ke-8. Pada suatu saat, merebaklah gosip yang menyatakan bahwa Ratu Kunigunde bukanlah seorang perawan dan sudah tidak suci lagi. Kunigunde sangat sedih dengan kabar burung ini. Ia lalu berdoa meminta pertolongan Tuhan. Untuk membuktikan kesuciannya di hadapan seluruh rakyatnya, Ratu Kunigunde lalu berjalan di atas perapian dengan bara api dan potongan-potongan besi yang membara tanpa terluka sedikit pun. Ritual seperti ini sering dilaksanakan pada abad pertengahan demi untuk membuktikan ketidakbersalahan seseorang. Selama menjadi kaisar, Hendrik II menyerahkan sebagian besar kekayaannya bagi gereja dan orang-orang miskin. Ketika ia meninggal pada tahun 1024, Kunigunde ditinggalkannya dalam keadaan miskin dan nyaris tidak memiliki apa-apa. Setelah masa perkabungan selesai pada tahun 1025, Kunigunde masuk biara Benediktan menjadi seorang biarawati dan menghabiskan 15 tahun yang tersisa dalam hidupnya dengan berdoa di dalam biara. La voce di Maria dentro l'anima mia. Seumur hidupku. La voce di Maria dentro l'anima mia.
Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Wirid Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. Wirid Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bagi sahabat wirid yang mempunyai kesaksian atau pengalaman hidup berjalan bersama Yesus, dapat mengirimkannya melalui audio, video, atau tulisan ke alamat email kami di wiridtravelingwithjesus@gmail.com. Terima kasih. Selamat. Betapa